Mungkin ada di antara kamu yang sedang menonton video ini dan kamu merasa kamu adalah orang yang berdosa. Tapi kebenaran ini yang akan memerdekakan kamu. Hai guys, welcome back to NFT, ngobrolin firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran, satu-satunya kebenaran yang akan memerdekakan setiap kita. The truth will set you free. Karena kita sudah memasuki minggu di mana kita akan memperingati hari Jumat Agung, maka kita akan membahas tentang kematian Tuhan Yesus. Mengapa Yesus mati di atas kayu salib bagi setiap kita. Firman Tuhan katakan di dalam Yohanes 3 ayat 16-17, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Yesus turun ke dunia bukan untuk menghakimi kita, melainkan untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Karena semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Untuk lebih jelasnya kita akan membahas tentang apa akibat dosa dan apa yang Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib. Yang pertama, akibat dosa adalah maut. Firman Tuhan katakan di Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut. Kita juga sudah membaca di Roma 5 ayat 12 katakan, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sejak Adam jatuh dosa, kita manusia memiliki dosa asal. Ketika manusia memiliki dosa asal, apapun yang manusia lakukan, itu akan membawa mereka kepada maut, kepada kebinasaan, yaitu mati selamanya di neraka. Untuk itu, apa yang Yesus kerjakan di atas kayu salib? Yang Yesus kerjakan di atas kayu salib, yaitu Ia mati untuk menjadi korban penebusan atas dosa-dosa kita. Dia berikan tubuhnya dihancurkan, Dia curahkan darahnya untuk menjadi korban penebusan. Pertanyaannya adalah, mengapa harus ada darah yang tercurah untuk korban penebusan? Firman Tuhan katakan di dalam Ibrani 9 ayat 22, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Bangsa Israel, untuk mereka mendapatkan pengampunan dosa, mereka harus mempersembahkan korban yang terbaik untuk menghapus dosa mereka. Korbannya diberikan kepada imam besar, kemudian imam besar akan menyembelih korban itu untuk mencurahkan darahnya untuk pengampunan dosa mereka. Kita lihat di Ibrani 7 ayat 26-27. Sebab imam besar yang demikian yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga, yang tidak sama seperti imam besar lain, dan setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, Ia mempersembahkan dirinya sebagai korban penebusan yang kekal satu kali untuk selama-lamanya, untuk menebus dosa-dosa kita. Harusnya yang disembelih adalah korban tebusan, tetapi Yesus mengorbankan dirinya sendiri untuk menebus segala dosa-dosa kita. Seharusnya kita mati, seharusnya kita berujung pada kebinasaan, tetapi Tuhan Yesus membuat kita putbal. Seharusnya kita masuk neraka, tapi karena darah Yesus, kita mendapatkan kehidupan kekal di dalam kerajaan sorga. Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yohanes 3 ayat 16 juga katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, bukan karena begitu besar kasih Allah atas orang Kristen, tapi untuk dunia ini, untuk semua orang yang percaya kepadanya.
sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita bersyukur kita punya Allah seperti Yesus. Dia rela turun ke dunia menjadi manusia, mati bagi setiap kita, sehingga kita yang harusnya mati, kita yang harusnya binasa, kita mendapatkan hidup yang kekal. Firman Tuhan bilang, upah dosa ialah maut. Kita manusia berdosa, harusnya kita berujung pada maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal. Puji Tuhan. Yang kedua, akibat dosa adalah penghukuman dan murka Allah. Sama-sama kita lihat ayatnya. Di dalam Roma 1 ayatnya yang ke-18. Firman Tuhan katakan, sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Upah dosa, akibat dosa, kita semua tidak hanya berujung kepada maut di neraka, tapi kita juga mendapatkan penghukuman murka Allah atas segala dosa-dosa kita. Lalu apa yang Tuhan Yesus lakukan? Apa yang Yesus selesaikan di atas kayu salib? Yang Yesus selesaikan di atas kayu salib adalah Ia sendiri menggantikan kita. Dia lakukan propisiasi. Dia menggantikan kita di atas kayu salib. Hasil penebusan tersebut dilakukan melalui korban substitusi, penggantian korban, yaitu Yesus Kristus sendiri untuk mati di atas kayu salib. Jadi tindakan Yesus yaitu Ia mempersembahkan dirinya sendiri untuk melakukan substitusi. Harusnya kita yang disalib, harusnya kita orang-orang berdosa yang dihukum, tetapi Yesus menanggung murka Tuhan di atas kayu salib, menggantikan kita semua. Kita bersyukur. Firman Tuhan katakan di Matius 27 ayat 46, ini adalah kisah sebelum Yesus menyerahkan nyawanya di atas kayu salib. Firman Tuhan katakan, Eli, Eli, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Pada kejadian ini, di mana Bapa di sorga memalingkan wajahnya kepada Sang Putra. Mengapa? Karena pada saat itu Yesus sedang menanggung murka Allah. Ia mengalami keberpisahan dengan Bapanya di sorga, sehingga dia tidak lagi menyebut dia sebagai Bapa, tetapi dia menyebut dirinya sebagai Allah. Kalian sadar gak sih, sepanjang pelayanannya Tuhan Yesus di dunia, Ia selalu memanggil Tuhan dengan Bapa. Tetapi di atas kayu salib, Ia memanggil Tuhan sebagai Allah. Dia tidak memanggil Tuhan sebagai Bapa. Karena saat itu Ia sedang menanggung murka Allah atas dia, sehingga dia tidak lagi memanggil Tuhan sebagai Bapa. Itu dilakukannya agar kita, anak manusia, bisa menjadi anak Allah dan bisa memanggil Tuhan sebagai Bapa. Firman Tuhan katakan Yohanes 1 ayat 12, barang siapa menerimanya, diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Kita yang menerima Yesus diberinya kuasa untuk dapat memanggil Tuhan Allah sebagai Bapa kita. Haleluya. Firman Tuhan di dalam Roma 5 ayat 9, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Yesus melakukannya karena Ia mengasihi setiap kita. Ketika kita masih ada di dalam dosa, Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa-dosa kita. Di Roma 5 ayat 9, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya dan kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, kita dibenarkan sehingga kita tidak lagi mendapatkan murka Allah. Yang pertama, akibat dosa adalah maut. Yang kedua, akibat dosa adalah penghukuman dan murka Allah. Dan yang ketiga, upah dosa adalah keterpisahan dengan Allah. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Keberpisahan dengan Tuhan itu gak enak, saudara. Keberpisahan dengan Tuhan Yesus alami ketika Ia ada di atas kayu salib. Dia terpisah dengan Bapanya di sorga. Dia menanggung semuanya
agar kita diperdamaikan. Ya, apa yang Yesus kerjakan di atas kayu salib? Ia menjadi jembatan. Ia menjadi pendamai antara kita dengan Tuhan. Ia lakukan rekonsiliasi. Kita lihat gambar yang ini. Tadinya karena dosa kita mengalami keterpisahan dengan Tuhan. Ada suatu jurang yang sangat dalam yang tidak bisa diseberangi karena kita berdosa. Tetapi ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita diperdamaikan oleh Tuhan. Mungkin ada di antara kamu yang sedang menonton video ini dan kamu merasa kamu adalah orang yang berdosa. Tapi kebenaran ini yang akan memerdekakan kamu. Di dalam Yesus kita telah diperdamaikan dengan Tuhan. Jadi ketika kita berdosa, kita bisa datang sama Tuhan di dalam Yesus dan meminta pengampunan. Sehingga kita bisa menjadi kembali dekat dengan Tuhan. Firman Tuhan katakan Efesus 2 ayat 13-14. Tetapi sekarang, di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Beberapa waktu yang lalu ada teman datang kepada saya dan dia cerita bahwa dia udah lama banget nggak datang ke gereja. Ia bahkan takut untuk datang berdoa sama Tuhan karena ia memiliki dosa yang menurutnya sangat besar yang udah dia lakukan di masa lalu. Lalu saya bilang sama dia bahwa Tuhan Yesus udah mati buat kamu. Segala dosa kamu sudah ditanggung di dalam Yesus. Yang penting kamu datang sama Tuhan karena kamu sudah diperdamaikan. Tidak ada lagi jarak antara kamu sama Tuhan. Sehingga kamu bisa datang sama Tuhan, mengaku dosamu, dan Tuhan akan menyucikan kamu. Firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kalau kamu hari ini sedang merasa berdosa dan kamu takut buat datang sama Tuhan, please datang sama Tuhan apa adanya, akui dosamu, dan Tuhan akan mengampuni dosa kita, bahkan Ia akan menyucikan kita. Karena Dia telah menyerahkan tubuhnya dan mencurahkan darahnya bagi setiap kita, sehingga kita diperdamaikan sama Tuhan. Dan yang keempat, yang terakhir, akibat dosa adalah keterikatan akan dosa, sehingga kita menjadi hamba dosa. Dosa menciptakan hutang. Hutang menciptakan keterikatan, bahkan hutang menjajah hidup kita. Hutang membuat hidup kita tidak nyaman. Iblis bekerja dengan dua cara, yaitu ia menggoda kita untuk berbuat dosa. Setelah kita berbuat dosa, setelah kita jatuh dalam dosa, kemudian iblis mendakwa kita untuk segala dosa-dosa kita. Mungkin iblis katakan bahwa kamu gak akan diampuni Tuhan, kamu kan punya dosa. Kamu ngapain datang sama Tuhan? Kamu kan orang yang berdosa. Kamu tidak layak, kamu tidak pantas untuk datang sama Tuhan. Apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib? Ia mati di atas kayu salib untuk menebus segala dosa-dosa kita. Ia membayar hutang-hutang dosa kita, sehingga ketika kita percaya sama Tuhan Yesus, kita tidak lagi menjadi hamba dosa, tetapi kita menjadi hamba kebenaran. Firman Tuhan katakan, Yohanes 8 ayat 34, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Tetapi firman Tuhan juga katakan di dalam Matius 20 ayat 28, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus tahu bahwa semua orang telah jatuh di dalam dosa dan semua orang telah berdosa. Sehingga apa yang Yesus lakukan, Ia mau setia memikul salibnya dan memberikan nyawanya untuk menebus segala dosa-dosa kita. Sehingga kita, ketika kita datang sama Tuhan dan meminta ampun akan dosa-dosa kita, Ia akan menyucikan kita karena Dia sudah menebus segala dosa kita di atas kayu salib. Di atas kayu salib, sebelum Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya, Dia katakan, semua sudah selesai. Artinya, dosa-dosa kita, kutuk-kutuk dosa, bahkan penyakit kita, sudah diangkat, sudah diselesaikan di atas kayu salib. Lalu apa yang kita lakukan setelah kita mengetahui fakta ini? Akibat dosa, harusnya kita menuju maut, tapi kita putbal,
kita mendapatkan kehidupan kekal di dalam Yesus Kristus. Akibat dosa, seharusnya kita mendapatkan penghukuman dari Tuhan, murka Tuhan di dalam neraka. Tetapi di dalam Yesus, Ia menggantikan kita, Dia menanggung murka Tuhan di atas kayu salib, sehingga kita tidak mendapatkan murka Tuhan. Akibat dosa, kita mengalami keterpisahan dengan Tuhan, sehingga akibat dosa banyak orang-orang merasa jauh dari Tuhan. Tetapi kita bersyukur jurang yang dalam itu telah dijembatani oleh Yesus Kristus melalui karya penebusannya di atas kayu salib, sehingga kita bisa memanggil Tuhan sebagai Bapa, sehingga kita yang jauh telah didekatkan, dan ketika kita berdosa, kita bisa datang sama Tuhan dan Ia akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Dan akibat dosa yang terakhir, kita menjadi hamba dosa. Tapi ketika Yesus mati di atas kayu salib, Ia membayar kita akan segala hutang-hutang dosa kita. Ia menebus kita dengan darahnya sendiri, sehingga kita tidak lagi menjadi orang yang berdosa di dalam Yesus. Ketika kita tahu fakta ini, kita tahu bahwa kita berharga di mata Tuhan. Ketika kita tahu fakta ini, kita tahu bahwa kita dicintai, dikasihi oleh Tuhan. Kalau kamu sedang merasa tidak ada yang mengasihi kamu, 2000 tahun yang lalu ada seseorang yang mau mati buat kamu, disiksa, dihancurkan di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kamu. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Yesus sudah menebus kita dengan darahnya yang mahal. Ketika kita sadar bahwa Yesus telah menebus kita dengan darah yang mahal, dosa kita telah diampuni, kita tidak lagi menjadi hamba dosa, maka kita tidak lagi kembali kepada dosa-dosa kita yang lama. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ketika kita sadar apa yang Tuhan Yesus telah kerjakan bagi setiap kita, maka mari kita permuliakan Tuhan melalui hidup kita. Kita dibenarkan agar kita hidup untuk melakukan apa yang benar. Nabi boleh banyak, agama boleh banyak, rasul boleh banyak, tapi keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Yesus adalah Tuhan yang rela turun ke dunia menjadi manusia untuk mati di atas kayu salib, menebus segala dosa kita dan menyelamatkan kita, sehingga kita yang tadinya binasa, kita beroleh hidup yang kekal. Semua yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Selamat Hari Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati kita semua.